Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat seluruh Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu arti adil. Mungkin dari sahabat literatur hukum sekalian tidak pernah lepas kita dari kata adil, baik itu dalam kegiatan sehari-hari, di pekerjaan, mungkin di dalam rumah tangga, pergaulan, berbisnis, dan lain sebagainya. Pasti kita akan membutuhkan dan pernah mengucap dan mendengar kata adil. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu arti kata adil. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian bantu kami atau dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, kemudian tekan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum tidak ketinggalan video-video terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, kita akan membahas apa arti kata adil secara umum. Adil secara umum adalah suatu sikap yang tidak memihak dan berbuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan atau yang telah ada. Jadi kata adil itu adalah suatu sikap yang tidak berpihak, berbuat sesuai dengan ketentuan yang telah ada atau ketentuan yang telah ditentukan kita bersama atau kesepakatan bersama. Itu arti adil secara umum. Nah, bagaimana kalau kita melihat arti adil itu dari sisi etimologis? Adil adalah suatu sikap memberikan hak dan kewajiban secara berkeseimbangan antara yang satu dengan yang lain, kemudian atau persamaan perilaku yang sering disebut equality of the law. Jadi artinya semua sama di mata hukum. Kemudian yang untuk lebih dalam kita coba melihat atau menelusuri kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia ini setelah disepakati atau setelah dilegalisasi oleh pemerintah bahwa itu adalah bahasa yang benar berlaku di Indonesia. Kemudian kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 5 persamaannya, yaitu 1 adalah sama berat atau tidak berat sebelah ya, atau tidak berat. Kedua tadi adalah sama berat, kemudian tidak berat sebelah, 2, kemudian ketiga tidak memihak, yang keempat sepatutnya, berlaku sepatutnya dan sepantasnya, kemudian tidak bersikap sewenang-wenang. Jadi yang kelimanya tidak bersikap atau sewenang-wenang. Jadi itulah kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian menurut bahasa umum sehari-hari atau bahasa yang sering kita pakai dalam pergaulan sehari-hari adalah adil itu tidak memihak. Nah, jadi kata adil adalah kita tidak memihak kepada siapapun kecuali berpihak kepada yang benar. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris adil sering disebut dengan justice. Kalau bahasanya justice. Justice ini mungkin kita sering mendengar, jangan menjustis seseorang sebelum ada keputusan pengadilan. Arti justice ini bisa mengadili seseorang di luar pengadilan atau tanpa prosedural. Nah, itu juga tidak adil. Jadi bahasa adil itu adalah menurut bahasa Inggris itu justice ya, artinya jangan menjustis seseorang, jangan mengadili seseorang gitu ya. Justice itu adalah adil, yang artinya kalau diartikan dengan bahasa Inggris itu sendiri, justice itu adalah hak. Artinya kita memberi hak kepada orang yang berhak menerima hak tersebut. Jangan artinya yang berhak ini kemudian kita berikan kepada si ini, atau yang memperoleh yang sepatutnya mendapatkan hak itu adalah A, kemudian kita berikan ke B, itu berarti tidak adil. Kalau memang A, ya berikanlah A itu kepada si A.
Makanya kita sering dituntut adil, artinya katakanlah benar itu benar dan berikanlah hak itu hak kepada orang yang menerima. Nah, itulah arti adil menurut bahasa Inggris ya. Kemudian kita coba beranjak kepada Yunani kuno, mungkin di zaman Latin dulu. Itu kata adil itu berarti justia atau ditulis dengan justitia. Nah, ketika ini kita membaca justia, artinya kita sering melihat atau muncul pertanyaan baru, apa itu pro justitia atau pro justia, sering ditulis pada pojok kiri atas surat penangkapan, surat perintah penahanan, perpanjangan penahanan, tuntutan, mungkin juga itu di dalam keputusan pengadilan. Nah, arti pro justitia ini adalah demi keadilan. Jadi apa maksudnya demi keadilan ini? Misalnya seseorang melakukan pembunuhan, kemudian dia harus ditangkap, ditahan, diproses dan diadili sesuai dengan prosedur demi tegaknya keadilan, baik itu bagi si korban maupun bagi si pelaku. Karena tidak ada yang namanya mengadili sendiri, jadi kita harus ikuti prosedural. Makanya dalam adil dalam arti hukum itu adalah melaksanakan suatu hukum sesuai dengan prosedural. Nah, kemudian kita kalau berbicara adil mungkin muncul kata keadilan. Nah, keadilan di sini adalah kata sifat yang berasal dari kemudian ditambah adil, kemudian ditambah akhiran ya, berarti keadilan. Nah, keadilan ini adalah suatu sikap adil dan atau perilaku yang mencerminkan keadilan itu sendiri. Jadi sikap seseorang ya. Maka jika orang itu menghukum, maka menghukum seseorang itu dengan keadilan. Atau memberikan sesuatu itu, berikanlah keadilan kepada si korban, mungkin juga kepada tersangka, sehingga semuanya itu berjalan sesuai dengan aturan. Itu disebut dengan keadilan. Sedangkan adil menurut hukum, tadi sudah saya bahas ya, adil menurut hukum itu adalah sesuatu perbuatan hukum yang berdasarkan prosedural hukum itu sendiri. Atau adil menurut hukum itu memberi hukuman kepada seseorang atau badan hukum atau lainnya, yaitu sesuai dengan prosedural yang berlaku, mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan. Jadi apabila di luar itu berarti tidak adil. Nah, bagi contoh, orang yang tanpa melalui proses penyidikan kemudian ditetapkan tersangka, kemudian langsung dia tuntut dan diadili, itu kan tidak adil karena tidak melalui proses-proses prosedural tadi. Misalnya orang ditangkap tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, nah ini juga tidak prosedural, artinya tidak adil. Maka untuk melawan itu biasanya untuk melakukan check and balance apakah itu sudah prosedural, sudah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penegakan hukum, maka diadakanlah itu yang namanya pra-peradilan, itu ketika di tingkat kepolisian. Nah, artinya keadilan menurut hukum tadi adalah melaksanakan hukuman sesuai dengan prosedural, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan. Nah, kemudian sesuatu keadilan prosedural ini sangat penting ya, sangat penting artinya karena Tuhan saja melaksanakan memberikan wewenang kepada hambanya untuk memilih hidup, itu juga prosedural, diberikannya surga dan neraka, kemudian diberikannya atib dan rakib untuk mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi mereka juga prosedural, bukan saya ini mungkin dia bertindak karena dia menciptakan segala sesuatu di dunia ini, di alam semesta ini, kemudian dia ya tinggal hukum aja kalau menurut dia tidak suka, tapi bukan begitu, tetap prosedural. Jadi prosedural ini penting sekali demi tegaknya keadilan.
Kemudian bagaimana keadilan menurut Al-Quran sebagai pegangan kita umat muslim. Mungkin kalau non muslim mungkin dia juga punya kitab suci ya, keadilannya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sini karena saya sebagai muslim, saya juga akan berbicara sesuai dengan kitab suci saya, yaitu ada beberapa 3 hal ya menurut Al-Quran itu keadilan. Nah, ini kita membahas sedikit lebih dalam tentang keadilan menurut Al-Quran ini. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baihaqi, kata adil disebut 28 kali di dalam Al-Quran, berada di 11 ayat Al-Quran. Nah, dari 11 ayat Al-Quran itu digolongkanlah keadilan itu 3 golongan. Di mana keadilan 3 golongan menurut Al-Quran, satu adalah keadilan pendekatan yang berarti persamaan hak atau sering disebut dengan keadilan hak asasi manusia. Nah, di sini di dalam Al-Quran disebutkan pertama kali yaitu adalah keadilan persamaan hak, yang mana dimuat di dalam Al-Quran ayat Al-Nisa, surat An-Nisa ayat 58 ya. Nah, itu dimuatkan di sana. Kemudian dalam yang kedua, Al-Quran melakukan pendekatan, memberikan pendekatan keadilan yang bersifat keseimbangan. Keseimbangan ini tadi yang berarti tidak berat sebelah ya, kemudian memberikan hak sesuai dengan haknya. Nah, itu sebagaimana dimuat di dalam surat Al-Iftar ayat 6-7 dan Al-Muluk ayat 3. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi memberikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Itu adalah surat An-Nisa ayat 58. Jadi di dalam Al-Quran digolongkan 3 golongan pendekatan keadilan. Ya mungkin ya saya mengupas di atasnya saja. Mungkin untuk di kesempatan lain kita akan mengkupas mendalami khusus keadilan menurut perspektif Islam. Nanti kita akan bahas ayat per ayat dari 28 kata itu, dan terdapat di dalam 11 ayat itu yang mana saja akan kita bahas di segmen berikutnya atau di part berikutnya. Kemudian kita sampai pada akhir dari kata adil, kita ambil kesimpulan, yaitu kesimpulan kata adil. Adil adalah suatu sikap tidak memihak sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tepatnya dalam persamaan hak dan kewajiban. Jadi saya ulang lagi kesimpulan saya, keadilan itu adalah suatu sikap tidak memihak sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tepatnya dalam persamaan hak dan kewajiban. Yang kesimpulan ini sering saya muat di dalam jargon lambang saya, yaitu equality before of the law. Artinya semua sama di mata hukum. Nah, jadi keadilan itu diwujudkan di dalam hukum. Tidak ada hukum tanpa ada referensi untuk keadilan. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, kita tidak sekedar mengatakan adil-adil. Apa itu arti adil sudah kita bahas dalam video singkat kali ini. Mudahan sahabat-sahabat literatur hukum sekalian di seluruh Indonesia bisa memahami arti adil ya. Adil itu kalau kita ringkasnya saja ya tidak berpihak. Artinya kita netral atau kita berpihak kepada yang benar. Nah, namun di dalam diri saya setiap hari mungkin saya buat di suatu lambang kantor hukum saya, equality before of the law, semua sama di mata hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang kata adil. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kalau ada komentar atau pertanyaan atau kritik, saran, baik itu tentang keadilan maupun tentang konten-konten saya sebelumnya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab kalau dia dalam bentuk pertanyaan.
Kalau dia dalam bentuk kritik membangun, saya juga akan mengikuti. Kalau sarannya ke arah lebih baik, pasti saya ikuti. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.